bukan bulan Syaban lagi, malam Jumat besok tuh bulan Ramadan. Alhamdulillah. Orang pada nanya, Ramadan kapan? Ramadan kapan? Ramadan ya kalau udah diumumin sama pemerintah, ya udah itu Ramadan, jangan bingung. Ada yang bilang kelompok ini bilangnya tanggal sekian, udah. Ente jangan bingung, jangan pusing. Tunggu pengumuman dari pemerintah. Pemerintah umumin Ramadan, ente puasa. Pemerintah umumin apa lagi namanya Lebaran, ente Lebaran. Selesai. Jangan pusing, jangan puyeng. Ente nggak harus manjat gunung, nggak harus manjat pohon palem buat ngelihat bulan. Ente tahu beres. Mereka udah punya timnya sendiri. Begitu alhamdulillah, dan apa yang dilakukan sesuai dengan dalam ajaran kita, mazhab Syafi'i, fikih Syafi'i. Ya khalas, kita tinggal ente duduk manis sambil ngopi di rumah ente, diumumin Ramadan, tarawih, selesai. Begitu diumumin bukan Ramadan, ya udah begitu, besok makan lagi. Alhamdulillah. Begitu juga Lebaran, jadi nggak usah nanya lagi kapan Lebaran, kapan Ramadan. Tunggu pengumuman dari pemerintah. Sebab ini hal kayak begini alhamdulillah udah dicukupin oleh Allah Ta'ala. Udah ada orang-orang yang kerjain urusan begini secara resmi. Kemudian juga jadi kita bisa sibuk ngerjain hal yang lain. Yang ini udah dihandle, selesai. Terus pemerintah, kalau dia benar ya alhamdulillah dia dapat pahalanya. Begitu. Dan kalau kita ngikutin apa yang mereka jalanin udah pasti kitanya benar. Terus kalau mereka keliru di dalam penentuannya, dan kita ngikut, kita dapat pahala aja kita dapat. Salahnya mereka yang salah sendiri, mereka yang pikul sendiri. Tetapi kalau kita inisiatif sendiri, kita cari jalan sendiri, menentukan sendiri, benernya kita salah, apalagi salahnya kita. Benernya kita salah, apalagi salahnya kita. Kemudian juga tadi kita diajarin agenda Ramadan ada berapa banyak. Ayo silahkan kita laksanakan daripada agenda Ramadan tersebut. Tapi di sini kita di Al-Fakhriyah, ya kegiatan kita tetap berjalan seperti biasa. Waktunya tarawih, kita tarawih. Dan di dalam tarawih kita seperti apa yang dibaca, yang dilaksanakan oleh para sadatuna al-ba'alwi di Tarim tersebut. Yang mana biasanya tuh mereka sholat tarawih, cuma kita tarawihnya di awal malam. Jadi habis azan Isya, ya baca Ratibul Attas, Ratibul Haddad, kemudian baru kita mulai sholatul Isya. Kemudian baru kita mulai sholatul tarawih. Kemudian setelah sholatul tarawih, biasanya itu sebagaimana di Hadramaut itu mereka membaca daripada madaih, puji-pujian, zikir, gasaid, salawat, yang penuh hikmah dan penuh ilmu, daripada Lutriyah, Gawafi, Fazaziyah dan semacamnya itu kita tetap biasa baca seperti itu di sini. Kemudian setelah itu kita membaca kalam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang selalu beliau ucapkan di setiap malam, di malam-malam bulan Ramadan. Kita baca itu. Udah gitu malam biasanya ada durus, ada pengajian, baik untuk santri ataupun untuk umum. Nanti akhir malam kita witir, ngelanjutin witir. Kan witir kita udah sholat witir 3 rakaat. Witir afdalnya dan sempurnanya 11 rakaat. Yang 3 udah dikerjain, sisa 8. Nah itu sholat 8 witir kita kerjakan di akhir malam. Sebagaimana juga Habib Umar dulu mengerjakan hal yang demikian. Nah kita kerjakan, ya mungkin di sekitar jam 2:30 malam kita mulai sholat witir. Kemudian dilanjutkan setelah itu dengan zikir akhiril lail, sholat subuh berjamaah. Wah kata. Ya, jadi kalau mau sahur ya dari sebelumnya. Ya, atau dari dia bawa besek dah. Kemudian setelah itu siang tuh kita ada kegiatan daras bersama Habib Syafiq. Kemudian roha awal asar kita roha, ya, mungkin sekitar 4:30 udah beres. Yang mau pulang bersiap untuk apa yang mau dia lakukan, dia siapkan. Udah gitu maghrib biasanya di sini kita habis sholat maghrib. Habis buka puasa, sholat maghrib, kemudian ada sholat tasbih, baru makan malam, kemudian setelah itu lanjut lagi. Itu kegiatan yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Pengajian juga tetap ada seperti biasa. Insyaallah pengennya ada kitab yang kita hatamkan di bulan Ramadan. Alhasil bulan Ramadan bulan Quran. Itu sampai kemarin kita ke Hadramaut, kita ziarah jumpa satu orang minas salihin. Itu tiap malam, kalau bulan Ramadan dalam setiap hari dia khatam 1 kali khatam Quran. Masih hidup orangnya. Itu setiap bulan Ramadan dia khatam Quran 1 kali.
per hari. Orangnya masih hidup, zurna, kita ziarah kepada beliau. Masya Allah. Ya, nanya siapa entar. Ini di situ akan. Terus sudah gitu, Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, dia bilang, saya kalau bulan Ramadan nggak mau baca Quran di siang hari. Kenapa? Sebab saya kalau baca Quran itu nggak berasa lapar, berasa kayak ada rasa susu dan madu di mulut saya. Jadi saya rubah baca Qurannya di malam hari. Saya pengen siang berasa lapar, sebab lapar di bulan Ramadan punya pengaruh besar untuk nerangin hati, ya, dan membina nafsu saya. Kemudian dia baca Quran itu di malam hari, di bulan Ramadan. Nah, kita baca siang malam, kita baca di bulan Ramadan. Itu Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail kalau buka puasa dikirimin 1 keping roti gandum buat dia buka puasa di kamarnya. Ntar tuh kalau dia begitu lebaran, datang orang yang bersihin kamar. Ketika dibersihin kamar, itu gandum, kan kalau dihitung sehari 1, 30 hari ada 30 keping. Itu biasanya antara masih utuh atau berkurang 1. Makannya apa? Makannya Al-Quran. Menemukan kelezatan, kenikmatan dari Al-Quran tersebut. Bulan Ramadan, bulannya puasa. Bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan, bulannya tarawih. Salat tarawih, tadi kan kita dengar diterima itu salat tarawih Ammi Salim bin Abdullah Syatiri, itu salat tarawih di awal malam. Kemudian dia gitu ngejar lagi salat tarawih di Masjid Ba'alwi. Ikut lagi salat tarawih di Masjid Segaf. Ikut lagi tarawih ntar di Mihdhar, ikut lagi tarawih di Jami'. Begitu bisa 5 kali tarawihnya. 5 kali 20, 100. Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Yang mana beliau luar biasa di dalam ibadatnya kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga di antara agenda bulan Ramadan sedekah berinfak. Ngasih orang buka puasa. Ada ngasih orang makan malam. Itu pahalanya besar. Ngasih orang makan malam. Ada juga ngasih orang buka puasa. Itu juga punya pahala yang beda daripada yang itu. Pahala buka puasa sendiri, pahala ngasih orang makan malam sendiri. Begitu. Pahala ngasih orang buka puasa itu mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala seperti dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang puasa tersebut. Ente sendiri, tapi ente bisa dapetin pahala puasa 5 orang, 10 orang, 20 orang, tergantung semangatnya kita. Bagaimana mau ngasih 20 orang? Sebutir-sebutir korma. Atau 3 butir korma. Walaupun seteguk air minum atau sebotol air minum, kasih orang buka puasa. Alhasil ini bulan Ramadan, bulan kita mendekat kepada Allah. Kalau kita nggak dekat sekarang, kapan lagi? Kalau kita nggak taat sekarang, kapan lagi? Terus nih bulan Ramadan bikin program, atur waktu. Sama satu lagi di bulan Ramadan kita nih punya proyek. Apa proyek kita? Kayak tadi Habib Ahmad bilang, ada orang punya proyek menyembuhkan diri dari rokok. Itu sesuatu. Masya Allah, nanti kalau bisa sembuh dari ini, alhamdulillah. Begitu. Soalnya banyak orang bilang, orang meninggal dunia belum tobat dari rokok, takutnya matinya su'il khatimah. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Takutnya begitu. Ada lagi orang bilang, saya lebih suka ngelihat anak saya makan kotoran manusia daripada ngisep rokok. Sampai segitunya. Wal'iyadzubillah. Itu kalau ente bisa sembuh dari penyakit ini, sekarang Ramadan, setannya udah dikurung, nafsunya udah digojlok, kemudian juga waktu kita ditata, tinggal malam hari itu udah repot, buru-buru mau tarawih, udah gak sempat ngapa-ngapain lagi. Itu dia, momennya adalah momen yang paling tepat sekarang ini. Proyek yang lain adalah proyek untuk menjadi orang yang bersabar. Itu momen tersebut raih di bulan puasa, menjadi pribadi yang bersabar. Ya Rabb, saya punya proyek, saya punya target. Bulan bulan Ramadan, enggak berakhir bulan Ramadan, melainkan saya sudah menjadi orang yang bersabar dengan sejatinya, mencapai maqam sabar yang sebenarnya, mencapai maqam syukur yang sebenarnya. Itu proyek. Atau juga mencapai maqam husnul khuluq, akhlak yang bagus, perangai yang bagus. Begitu. Ente munajat kepada Allah. Kayak ada orang lihat mobil bagus, disolawatin mulu tuh mobil. Ya kan? Ada orang lihat handphone bagus, disolawatin mulu tuh handphone bagus. Nah sekarang juga
ada lihat akhlak yang bagus, sholawatin terus. Tiap sujud doa, ya Allah kasih saya akhlaknya dia, akhlak kayak begitu, akhlak kayak begitu. Ya Allah kasih saya sabarnya fulan, sabarnya kayak begitu. Kasih saya syukurnya fulan, syukurnya kayak begitu. Kasih saya yakinnya fulan. Nah itu tiap kita sujud. Sholat 5 waktu itu ada berapa sujud? 17 dikali 2. Nah, kemudian lagi belum lagi sholat tarawih 20 rakaat ada berapa sujud? Masa iya tiap sujud kita minta? Nah, jangan sampai kita durhaka sama orang tua, jangan mutusin silaturahmi, jangan mendengki, membenci. Juga berhati-hati itu dari kecanduan minuman keras atau narkoba atau obat-obatan terlarang. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan anugerah kepada kita. Ini malam kita beruntung. Alhamdulillah hadir tengah-tengah kita ada Al-Habib Muhammad bin Husain bin Syekh Habib Bakar bin Salim yang enggak asing lagi di tengah-tengah kita. Besok mau jalan ke Malaysia. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai selamat, berhasil insyaallah fi afiyah. Alhamdulillah. في عافية إن شاء الله هذا الحبيب محمد وبكرة مسافره كذلك الحمد لله. هذه آخر جلسة ما شاء الله ختامه مسك إن شاء الله. عودة وعودات جم إن شاء الله. والشيخ أحمد بن سلم كذلك بيمشي معه إلى شحر إلى ماليزيا كذلك. الحمد لله تذهبون بسلامة تعودون بسلامة إن شاء الله. Kemudian juga bersama kita Sayyid Husain bin Ja'far Al-Haddar ibn Syekh Habib Bakar bin Salim yang gak asing lagi hadir tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Kemudian juga Sayyid Ali bin Hasan Al-Attas dari Loksomawe. Masya Allah. Beliau baru pulang dakwah di mana kemarin? Nusa Tenggara Timur. Apa nama kampungnya? Di Kupang. Sampai Flores. Beliau berdakwah berapa lama? Hampir 2 minggu. 2 minggu lebih. Alhamdulillah. Masya Allah usbu'ain ila syarak Indonesia. Khuruj. Wa aslu min Aceh hunak. Naam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan keberkahan di dalam hadirnya beliau. Dan juga yang gak asing lagi bersama kita Syekh Samih Al-Kuhali. Alhamdulillah diberikan kesehatan, afiah. Masya Allah. Dan juga putra daripada guru kami Khina Al-Habib Alwi Ibn Al-Habib Abi Bakar bin Ali Al-Masyhur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Beliau diberikan kesehatan. Wal Habib Abi Bakar Masyhur diberikan panjang umur, sehat, afiah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadal Habib Alwi pun juga besok mau pulang ke Hadramaut. Ini juga majlis malam ini mungkin yang terakhir di Jakarta ini. Syekh Samih ada Riyadh. Nah, la ada Riyadh.